Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang rasanya saya dapat menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini doa dan harapan saya kita semua tetap optimis untuk dapat mengalami kemenangan sekalipun ada dalam berbagai tantangan dan kesusahan yang melanda. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami dapat diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Bapa Surgawi, biarlah Engkau terus mengisi dan menghiasi hati pikiran kami, agar tindakan dan perbuatan kami searah dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami semata-mata ingin membawa kami menuju satu kematangan dan kedewasaan di dalam rohani kami, sehingga kami mengerti tentang harapan kami kepadamu Tuhan, di mana semua yang terjadi sesungguhnya hendak membawa kami kemenangan sekalipun ada di dalam kesusahan. Kami percaya bahwa kemenangan kami akan raih karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kemenangan dalam kesusahan. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 5 ayat 3, demikian firman-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kekasih Kristus, kita dapat dipastikan tidak ada orang yang senang dengan kesusahan. Dan di saat terjadi kesusahan, sedapatnya orang tersebut berupaya untuk sesegera mungkin keluar, bahkan kalau bisa menghindar sedapat dan secepat mungkin dari kesusahan. Banyak orang dalam memandang kesusahan selalu dari sisi negatif, bahkan tidak sedikit yang memberi label kesusahan disamakan dengan kesengsaraan. Tetapi Tuhan tidak melihat kesusahan dengan sudut pandang yang negatif. Tuhan memandang kesusahan dengan cara yang jauh lebih optimistik dan positif. Kesusahan bukanlah sesuatu yang seharusnya berada di luar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ternyata kesusahan merupakan bagian dari kehidupan kita bersama Tuhan. Memang kesusahan tetap akan membuahkan kesengsaraan, namun kesengsaraan itu sendiri adalah bagian dari pembentukan Tuhan menjadikan kita anak-anak-Nya yang matang. Karena itu merupakan proses pembentukan karakter yang melibatkan kesusahan dan kesengsaraan. Jadi, sebagai anak Tuhan, dalam menjalani kehidupan akan menerima kemenangan di tengah kesusahan. Kesusahan dan kesengsaraan selama kita hidup di dalam dunia, kita tidak bisa lepas dari kesusahan. Mungkin kita telah menjalani hidup dengan sangat berhati-hati. Terkadang hal buruk yang berasal dari luar diri kita datang dengan tiba-tiba menghampiri dan menimpa hidup kita. Contoh, dalam kita berkendaraan, kita sudah sangat hati-hati agar kita tidak menyerempet dan menabrak kendaraan orang lain. Tanpa diduga, orang lain yang tidak hati-hati menabrak kendaraan kita. Ini adalah contoh kehidupan keseharian dari kesusahan yang dapat terjadi kapan saja menimpa kita. Di sini dibutuhkan reaksi dari kita saat menghadapi permasalahan tersebut. Apakah kita larut dan terbawa dengan persoalan yang ingin mengintimidasi perasaan, pikiran, emosi, dan sikap kita saat mengalami semua kesusahan tersebut, atau kita mengalami kemenangan di saat semua jiwa kita dilingkupi hal yang negatif? Kekasih Kristus, kalau dalam hidup yang kita jalani menerima kebahagiaan, sukacita, masakan kita tidak menghendaki bila terjadi yang sebaliknya? Mengapa? Karena kalau kita meyakini hidup bahwa semua hidup yang kita jalani di dunia ini ada dalam kontrol dan otoritas Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita masuk dalam rencana dan sepengetahuan Tuhan. Tuhan mengizinkan kesusahan itu menimpa kita sebab melalui kesusahan itu Tuhan sedang memproses kita untuk menggenapi rencananya. Kesusahan adalah bagian dari kehidupan di dunia yang tidak lagi sempurna. Jadi siapapun termasuk kita orang percaya dapat mengalaminya. Tuhan menyelamatkan untuk membawa kita menjadi serupa Kristus. Maka rencana Tuhan akan membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang dapat memberikan kemuliaan bagi Tuhan dan untuk dapat memberikan hal tersebut.
maka karakter, sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus mau dibentuk dan diproses. Semua ini akan terasa menyusahkan dan sepertinya terjadi kekacauan. Tetapi setelah kita melampaui semua itu, dijadikan sebagai seorang pemenang melebihi orang yang merebut kota. Untuk menjadi orang yang memperoleh kemenangan di tengah kesusahan membutuhkan ketekunan, dan dari ketekunan ini yang menghasilkan tahan uji. Tahan uji yang dimiliki oleh seorang pemenang adalah orang yang memiliki sikap dan karakter iman yang kuat. Orang yang tahan uji adalah orang yang bukan hanya mengetahui tentang kedahsyatan Tuhan, tetapi juga mengalami pertolongan, kekuatan, dan kedahsyatan Tuhan. Orang yang dapat bertahan dalam ujian adalah orang yang mempunyai pengalaman saat hidup yang dijalani, menghadapi kesusahan, mengalami kebuntuan, mendapatkan pertolongan, serta mengalami campur tangan Tuhan seperti pekatnya kegelapan dengan setitik cahaya di mana semakin lama semakin terang melingkupinya. Inilah pengalaman yang meyakinkan kita bahwa pertolongan dan kekuatan Tuhan selalu berada di samping kita ketika melewati lembah kesusahan. Kekasih Kristus, janganlah heran orang yang telah melewati atau mengalami kemenangan di tengah kesusahan akan menghasilkan dan memiliki karakter iman yang kuat. Ia tidak mudah putus asa. Ia terus berpengharapan, dan pengharapan ini muncul dari pengenalannya akan kasih Allah terhadap dirinya. Di dalam kesusahan dan kesengsaraan tetap merasakan dan mengalami kasih Allah. Inilah yang dirasakan dan diraih orang benar. Sebagaimana Mazmur 92 ayat 12 mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon kurma adalah pohon yang memiliki akar yang kuat karena akar yang dimiliki pohon tersebut sangat dalam sampai kepada sumber air, sehingga pohon tersebut tidak mudah diombang-ambingkan angin badai. Demikian juga dengan kita sebagai orang benar, bila kita berakar kuat dalam Tuhan, kita tidak akan mudah ditumbangkan oleh terpaan badai kesusahan. Orang yang benar, kehidupannya selalu melekat dengan Tuhan dan hidupnya mampu melihat Tuhan di dalam setiap sudut kehidupannya. Jadi hidupnya akan selalu mengalami kemenangan sekalipun di tengah kesusahan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan ini. Sungguh firman yang disampaikan sangat memberkati kehidupan kami Tuhan, di mana kami dibawa untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih dalam lagi untuk tertanam dalam kebenaran firman-Mu. Karena dengan tertanam dalam kebenaran firman-Mu, kami percaya kami akan menerima kemenangan sekalipun terjadi kesusahan di tengah kehidupan kami. Maka kami akan memperoleh kemenangan bukan semata-mata oleh kekuatan kami, tetapi Tuhan yang memberikan janji kebenaran firman-Mu, memberikan satu kekuatan iman kami untuk kami dapat menjalaninya dengan baik. Sehingga iman inilah yang membawa kehidupan kami mengalami kemenangan demi kemenangan yang sedang kami hadapi dalam setiap langkah kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, itu merupakan sesuatu yang sangat mustahil, tetapi Engkau menjadikannya menjadi tidak mustahil. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri renungan ini dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.